Kalau kita masih terblok-blok ke partai, terblok-blok ke namanya kepentingan pribadi. Pengambilan dendek itu membutuhkan jembatan. Jadi ada kuota nasional, kalau PKH ada 10 juta. Jadi kalau segenap 10 juta berarti Pembuangan air yang Bapak kita tahu dari jalan tol itu sangat rawan sekali untuk kami di Perunggun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedikit mau kasih informasi, bukan penyampaian reses. Reses ini adalah program kita mau serap aspirasi apa yang menjadi usulan Bapak Ibu untuk di kemudian hari mudah-mudahan ditetapkan sebagai satu program dari pemerintah. Jadi bukan penyampaian reses, tetapi di saat ini juga saya akan melaporkan tentang beberapa kegiatan yang saya secara pribadi, begitupun dengan fraksi PDI Perjuangan, kami telah melakukan berbagai program untuk supaya di kemudian hari menjadikan laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Yang saya hormati juga Kepala Dinas yang hadir, Pak Kepala Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pendidikan, dan juga para camat ataupun lurah yang hadir. Yang saya hormati juga Pak anggota DPRD Pak Herwin, walaupun di luar, ya toh. Dia menghargai menghadiri saya di tempat ini, walaupun kami kadang-kala secara partai berbeda, tetapi satu tujuan untuk dalam hal membangun Kota Bitung yang lebih baik, seperti itu. Jadi jangan pernah terkotak-kotak cuma karena pilihan politik, tetapi adalah bagaimana orang mampu untuk dalam hal tujuan yang paling utama membangun Kota Bitung. Nah, salah satunya juga berbagai program yang ingin saya sampaikan di tempat ini. Nanti sebentar saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan, dan juga mungkin dari dinas ataupun kecamatan akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, yang kemudian dapat dilaksanakan di kelurahan ataupun di kecamatan masing-masing. Yang kedua, yaitu aspirasi dari Ibu Adriana Dulu Kamil. Program yang bernama bulan Desember kemarin, kalau menurut Bapak Ibu sekalian anak sekolah untuk SD dan SMP, itu ada program dari program PIP, program Indonesia Pintar. Untuk Kecamatan Ranowulu dan Kecamatan Matuari ini berjumlah 1.500 anak. Gitu. Jadi tahun kemarin itu di bulan Desember tentunya ada persyaratan yang ada bentarnya, ada menyampaikan program PIP ini. Dia ada dua, nanti dijelaskan oleh Dinas Pendidikan. Ada program reguler dan program aspirasi. Jadi untuk itu tahun lalu. Nah, sekarang ini pun hal yang sama. Nanti saya akan menyampaikan juga program PIP untuk luar negeri. Nah, bagaimana kita akan maju dengan kondisi sekarang? Ada perang, ada perang di Rusia, Ukraina, ada pandemi. Nah, yang backing kuat ekonomi adalah UKM, sehingga menjadi perhatian Bapak Presiden untuk dibangkitkan UKM ini. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan. Kekurangannya kami mohon maaf, nanti dilengkapi oleh yang lain-lain. Terima kasih. jalan ke Dendek, pengambilan Dendek itu membutuhkan jembatan, perlu pembuatan jembatan. Karena di Dendek sana ada kurang lebih 20 kakak
penamping yang berdomisili di sana. Jadi ini mohon pertimbangan atau bagaimana Bapak anggota Dewan untuk dibahas di DPR. Terima kasih. Sesuai dengan permintaan camat bahwa kalau mau bentuk satu RT harus kumpul kartu keluarga sama surat pernyataan. Di situ kami sudah lakukan sesuai dengan permintaan camat, tapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari mantan camat dan ibu camat sekarang pun sudah kami mendekati. Ya, waktu rukun Dukba ada rukun di Perumberi, kami sudah membicarakan itu langsung dengan ibu camat, dengan Pak Lurah ada sama-sama waktu itu kami sudah sampaikan itu. Jadi sampai sekarang ini Pak, untuk Bapak tahu, pengusulan lampu jalan itu bukan dari kelurahan atau RT, itu dari rukun yang berjuang. Dan sekarang kalau ada permasalahan di Perumberi, kami tidak tahu mau ke RT mana. Makanya kami sendiri yang rukun yang ambil alih. Rukun yang ambil alih untuk tangani permasalahan itu. Ada orang Baklai, orang Mabok, tetap sama lagi ke ketua rukun. Rukun yang tangani. Itu pertanyaan kami Pak. Dan yang kedua masalah pembuangan air yang Bapak mungkin tahu dari jalan tol itu sangat rawan sekali untuk kami di Perumberi Pak. Kalau sampai musim hujan begini kami yang di sekitar bawah itu tidur sudah tidak bisa tidur malam. Kami was-was jangan sampai itu jebol itu tanggul air itu maka habislah kami semua di Perumberi itu. Terima kasih Bapak. Di sini ada yang saya mau sampaikan. Pertama, saya mau mengenalkan diri. Nama saya Ibu Dewi Kaat dari Kelurahan Sumberso, lingkungan 1 RT 2. Yang saya mau tanyakan di sini lewat dinas sosial bahwa ada program bantuan untuk anak mahasiswa yang strata 1. Kebetulan Bu, anak saya kuliah di Politeknik Negeri Manado. Memang sebelumnya Bu begini, ini anak saya ini pernah saya masukkan minta data dari dinas sosial lewat data DTKS bahwa ketika mau masuk dalam pendaftaran dari dinas sosial dari Kementerian Sosial, di situ disampaikan lewat program dari Politeknik bahwa ada anak boleh dan mendaftar lewat KIP kuliah. Tetapi ketika anak ini mau masuk meminta ini data DTKS, ternyata kita double data. Saya double data, sehingga mau cari yang mau ambil anak DPDTKS ini harus minta data yang lama. Sedangkan orang keluar data yang baru dikarenakan kita anak urus KTP waktu mau masuk dalam pemilihan. Setelah urus KTP rekam. Setelah rekam dari catatan sipil bilang, Bu, ibu anak bisa keluar KTP dengan nama lengkap. Oh, nggak bisa, saya langsung bilang gitu. Nggak bisa, kenapa seperti itu? Sedangkan anak saya lewat akte kelahiran harus seperti itu. Nah, di situ dari dinas catatan sipil menyampaikan bahwa ibu di sini double data. Loh, kenapa begitu? Kita bilang, kenapa double data? Sedangkan kita anak dari lahir, data lewat NIK yang dia punya itu dari lahir. Kenapa sekarang bilang double data? Akhirnya ketika mau ambil anak ini mau mendaftar di Politeknik Negeri Manado, meminta data DTKS harus diaktifkan yang lama. Nah, dari kita pihak orang tua disampaikan dari dinas sosial kalau mau ambil DTKS ibu karena membuka diri ibu anak harus daftar dengan data sekarang, minta aktifkan yang lama. Nah, saya dengan anak pergi langsung ke dinas catatan sipil, minta sama ibu kami, Bu, saya mau yang ini kakak yang lama ini mau diaktifkan karena saya kesian penerima bantuan dan anak saya mau dimasukkan lewat KIP kuliah harus diaktifkan yang lama karena lewat dapodik yang lama. Dari orang langsung sinkronkan, Bu, nggak bisa, harus yang baru ini yang disinkronkan. Akhirnya anak saya bisa daftar lewat KIP kuliah. Yang sekarang yang saya mau tanyakan di sini, kalau memang ada program
bahwa anak yang sementara kuliah yang bisa dapat beasiswa itu kenapa tidak bagi orang tua yang minta maaf, saya penerima program keluarga harapan, anak saya terdata lewat DTKS, apakah bisa anak saya ikut sertakan lewat bantuan tersebut? Hanya itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Debbie Kaat. Ibu mau tanya, kapan Mbak urus ini beasiswa? Untuk pendaftaran pertama kuliah anak bulan April. Waktu datang, oh April 2021. Terus jawaban dari petugas Dinsos apa waktu itu? Waktu itu disampaikan bahwa saya harus mengaktifkan KK yang lama karena KK yang baru ini sudah terdaftar lewat DTKS. Oke, saya minta fotokopi KTP kakak Ibu boleh? Nanti lewat WA. Nanti kita akan melakukan pemadanan data dengan Dinas Catatan Sipil. Boleh Bu? Ya, karena memang salah satu persyaratan untuk beasiswa anak harus terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS ini merupakan data yang dipakai oleh kementerian maupun lembaga lainnya dalam rangka bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Terima kasih Bu Debbie. Nanti setelah kegiatan ini kita akan saling tukar nomor telepon ya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi catatan lagi dari tadi kayak Madam Glory. Nah, proses pengusulan terkait pembentukan RT yang baru, itu ada proses deh. Tidak serta merta bawa, oke, terus mau bagi RT sendiri sekarang. Itu jadi sama dengan tuh masyarakat kemarin, gitu. Jadi dorang waktu kemarin masyarakat untuk kembali ke yang namanya kelurahan masing-masing. Gitu. Nah, kalau pembentukan RT yang baru sekali lagi usulan itu mungkin di sini tadi ada DP Lurah kok sini, toh. Nanti sebentar setelah ini orang boleh diskusi Lurah, diskusi dengan apa dengan camat seperti apa prosesnya. Nah, baru kedua terkait dengan bendungan. Memang kita bilang toh bahwa proses ini telah saya usulkan di Dinas PUPR dan kemarin kalau tidak salah dosa turun. Nah, kenapa belum masuk di anggaran tahun 2022 ini? Pertama, lahan itu mungkin masih milik dari developer. Nggak bisa serta merta contoh begini, Pak Petana kota bangun bendungan mau nggak bisa toh? Itu ada DP proses sekali lagi. Sehingga kemarin pun masih tertahan di situ. Ada proses yang mesti kita lewati. Nah, itu dia. Jadi mungkin itu kalau terkait dengan Ibu Debbie tadi nanti dibantu oleh di sini kok sudah datang langsung lagi DP orang PKH. Nah, sana tuh urus, nanti silakan langsung urus. Seperti itu. Mungkin itu. Ini hanya bertanya ke Dinas Sosial masalah BPJS. Nama Silvanus Ganda. Banyak teman-teman yang mengeluh, mereka sudah masukkan data-data di sana sampai sekarang BPJS-nya belum keluar. Ya saya karena ini masukan saya juga sebagai pengurus saya. Jadi masukan-masukan dari dan juga saya bertanya khusus masalah BPJS. Ada pengalihan BPJS dari karena dia menunggak sudah tidak membayar ya karena mungkin ekonominya sudah jatuh. Setelah keluar KIS yang baru, tapi masih ada mungkin dari BPJS masuk SMS hutang saudara masih ada sekian juta. Nah ini bingung kan bagaimana BPJS kita tidak berhutang malah itu gotong royong telah membantu sekarang menjadi hutang. Nah ini jadi pertanyaan. Terima kasih. Langsung. Ada terbitkan kartu ini yang
Bu Kadis ya, dari sosial itu bantuan sembako itu yang ada di punya rekening. Ini ada warga yang itu dari lalu Desember atas nama Bapak Martin Dere, Ibu Lucy Hati Prihatingsi. Saya sebagai ketua RT. Ya, masyarakat ada yang titip. Bu, ini kita punya kartu ini, kita gesek dari Desember waktu terima pertama sampai sekarang belum terima. Bagaimana minta BNT kan? Iya. BNT Kelurahan Sagrat Weru 1 di RT 1 lingkungan 4. Ya. Yang kedua untuk Bapak Geraldi Mantiri. Ada beberapa masyarakat yang tanya soal bantuan PIP, Pak. PIP yang disalurkan di SD Wali Hunian Sagrat. Ibu guru bilang yang terima lalu waktu Desember itu ada buku toh. Ada beberapa masyarakat yang cek, tapi ada yang memang belum masuk, Pak, rekening. Bagaimana penyelesaiannya? Iya, terima kasih. Yang 3 bulan baru, yang 3 bulan Maret. Jadi tidak semua. Nah, kenapa demikian? Karena ada waiting list. Jadi ada kuota nasional. Kalau PKH ada 10 juta. Jadi kalau segenap 10 juta berarti tidak ada penambahan. Kalau tak kurang, ada yang meninggal atau ada yang pindah, nah itu baru diambil lagi waiting listnya. Nah kalau Ibu P nama itu tidak bermasalah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, sudah masuk dalam daftar tunggu, maka dengan otomatis akan menerima bantuan lewat SK dari kementerian. Jadi bersabar, seperti Pak Ketua bilang tadi, Pak Geraldi bilang tadi, ada proses, ada mekanisme, begitu. Jadi untuk yang kartu tadi nanti dilihat kalau tidak ada persoalan dan itu adalah penerima PKM, berarti memang belum menerima, begitu. Tapi akan menerima ketika kuotanya terkurang atau akan dipenuhi lagi sesuai dengan kapasitas yang ada di pusat. Mungkin demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Korpot PKH Kota Bitung Bapak Marcel Karundeng. Kiranya penjelasan dari Bapak Korpot PKH bisa dapat dimengerti dan dipahami oleh Ibu RT. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Kalambung. Mohon maaf jika salah. Oh, Kalombang. Maaf Pak Kalombang ya. Untuk bedah rumah. Jadi begini Pak, untuk bedah rumah ini kita memiliki standarisasi. Jadi standarisasi untuk bedah rumah untuk tingkat kementerian itu lebih kecil Pak, 15 juta satu unit. Itu untuk kementerian. Nah, di tingkat kota kabupaten kita harus menyesuaikan dengan kementerian karena orang ada di bawah Kementerian Sosial. Nah, ketika kami berkonsultasi dengan staf yang ada di Kementerian Sosial, mereka menyampaikan bahwa untuk kabupaten kota ya harus menyesuaikan 15 juta per unit, tetapi kemudian diberikan juga kelonggaran untuk upah kerja. Jadi upah kerja ditambah 2,5 juta. Jadi per unit untuk bedah rumah di Kota Bitung itu per unitnya 17.500.000 dan ini dilaksanakan di tahun 2022 di triwulan kedua. Secara teknis nanti akan disampaikan juga oleh Kepala Seksi yang membidangi bedah rumah dari bidang penanganan fakir miskin, Bapak Haris. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hormati anggota Dewan Kota Bitung Bapak Geraldi Mantiri. Saya akan menjelaskan bedah rumah yang ada di Kota Bitung untuk tahun 2022. Pemerintah Kota Bitung lewat Dinas Sosial menganggarkan sekitar 1 miliar untuk 57 rumah. Tiap-tiap rumah itu mendapatkan 15 juta ditambah dengan biaya tukang atau upah buruh itu 2,5 juta. Regulasi yang kami pakai adalah Permensos nomor 20 tahun 2015 tentang rutilahu dan prasarana lingkungan dengan kriteria untuk bedah rumah itu sebagai berikut. Dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
Yang kedua, dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Yang ketiga, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen, atau keramik, tapi dalam kondisi yang memang sudah rusak sama sekali. Yang keempat, tidak sama sekali memiliki tempat mandi, cuci atau kakus, atau hanya menggunakan mungkin di pinggir kuala, seperti itu. Yang terakhir, luas tanah kurang dari 7 meter ujung sangkar per orang, berarti sekitar 6 kali 6 itu tadi. Saya juga kebetulan tadi ada reses dapil dari Ketua Fraksi Geraldi Mantiri, dan saat ini kita sama-sama dengan Geraldi. Selamat sore, Ralf. Ketua, kita melihat tadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait pembangunan di Kota Bitung, apalagi persoalan lampu, ada persoalan lahan, perkebunan, sampai dengan PIP. Nah, paling banyak mungkin PIP. Nah, seperti apa yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Geraldi dari dapil Manowulu Matuari? Oke. Pertama begini, namanya reses kan kita menyerap aspirasi. Semua keluhan yang ada, otomatis itu menjadi catatan saya untuk jadikan sebagai pokok-pokok pikiran saya, kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk didirikan program kegiatan. Nah, program PIP yang menjadi catatan kemarin yang paling banyak itu ialah program PIP dari APBN. Otomatis kita perlu yang namanya kolaborasi. Terkait dengan kolaborasi ini adalah kami DPRD Kota Bitung berkolaborasi dengan fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Di dalamnya adalah Ibu Adriana. Nah, otomatis ini pun yang sebenarnya kita harus jelaskan kepada masyarakat terkait penerima PIP ini, yang di dalamnya harus masyarakat kurang mampu. Nah, besarannya juga bervariasi tergantung dari kelas yang diikuti. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Dan tahun ini rencananya kami akan fraksi PDI Perjuangan Kota Bitung akan melaksanakan lobby lagi supaya cakupan wilayah atau cakupan anak sekolah yang menerima beasiswa ini lebih besar. Iya, dan tadi oke, kita pikir selesai dengan PIP karena memang sudah jalan. Kalau sendiri sudah sekitar 1.300-an. Kemarin 1.900. Persoalan infrastruktur. Tadi kalau tidak salah ada sekitar 11-12 pengeluhan masyarakat, dan tadi bisa dijawab. Tapi eksekusinya nanti seperti apa ini? Jadi begini, yang namanya eksekusi aspirasi masuk jadikan pokok pikiran dan dieksekusi oleh pemerintah. Memang satu hal yang pasti bahwa keterbatasan anggaran di Kota Bitung ini jadi faktor yang paling utama. Nah, oleh karena itu skala prioritas yang menjadi tujuan untuk dalam hal pembangunan ini menjadi tolak dasar untuk dalam hal pembangunan Kota Bitung. Yang kedua ialah harus masuk yang namanya RPJMN Presiden, RPJMD Gubernur, dan RPJMD Kabupaten Kota, Wali Kota dalam hal ini Kota Bitung. Itu jadikan dasar patokan dalam hal pembangunan Kota Bitung. Nah, terkait dengan usulan yang ada, semua kita masuk jadi sebagai satu pokok pikiran saya, aspirasi DPRD untuk kemudiannya ditindaklanjuti. Tapi kembali lagi kepada yang saya sebutkan tadi bahwa tindak lanjutnya adalah berdasarkan skala prioritas, kebutuhan yang mencakup masyarakat yang lebih banyak. Dengan begitu, Bung Raldi akan fight di Dewan dengan aspirasi-aspirasi yang ada tentunya. Otomatis fight, Pak, karena yang namanya kalau persoalan anggaran kan juga jadi persoalan. Otomatis kan itu tadi ada skala prioritas. Bukan berarti kalau tahun ini tidak bisa, tahun depan kan bukan berarti diam. Nah, maka akan ada tahun-tahun berikutnya. Jadi begini. Jadi reses tadi saya manfaatkan untuk dalam hal memberikan informasi terkait dengan sistem pemerintahan. Nah, di dalamnya kenapa saya ingin memberitahukan kepada seluruh anggota reses dan peserta masyarakat yang tadi tentang sistem pemerintahan agar supaya tidak salah kaprah. Karena kan sering masyarakat pemikirannya adalah apa? Namanya sering ada ungkapan saya bilang begini, kalau yang baik belum tentu benar, Pak.
Kenapa saya bilang seperti itu? Yang baik belum tentu benar. Contohnya begini. Sekarang ada masalah contoh. Ini contoh karena SIPD ini kan sistem informasi pemerintah daerah. SIPD itu setiap namanya anggaran harus tertera jelas. Tertera jelas dari sisi mana? Dari sisi tujuannya, baru barangnya apa. Ini contoh. Ini contoh. APBD Bitung menganggarkan membeli rokok sempurna merah. Ini contoh. Tapi karena kita punya pemikiran ketika eksekusi di lapangan melalui eksekutif dinas terkait, contoh dalam hal penghematan mereka membeli contoh Pantai Padang atau sempurna hijau atau sempurna hijau. Atau yang penting harganya lebih murah, contohnya gitu. Pantai Padang itu salah, Pak. Itu salah, Pak. Harus sempurna merah. Harus sempurna. Itu contoh dong. Bukan berarti kita bukan APBD kita yakin ada rokok gitu. Jadi intinya kalau mau bersih merek Ligna harus Ligna atau Napoli. Jangan beli Ligna atau beli yang lebih murah. Jadi otomatis contoh begini, jalan yang rusak adalah jalan A. Ternyata di sepanjang waktu 1 tahun ini jalan B ternyata yang rusak. Lebih rusak dari jalan A. Maka otomatis jalan ini tidak bisa pindah ke B, harus di A. Inilah yang kita maksud bahwa sistem sekarang sudah harus perencanaannya kuat. Maka apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka ikut reses ini harus disampaikan agar supaya menjadi catatan di kemudian hari. Ketika itu kan akan diramu oleh Bapeda dalam hal perencanaan struktur APBD ke depannya seperti apa. Jadi nggak bisa minta sekarang langsung dapat besok gitu. Karena sistem itu dia. Kalau nyanda masuk penjara ini. Otomatis begitu. Otomatis, Pak. Siapa mau suka masuk ya? Nah, uniknya tadi dalam reses tadi dihadiri salah satu anggota DPR dari Golkar. Yang nggak takut, maksudnya, ini jurus-jurus semua buka di sini. Apa yang harus ditakutkan dan apa yang harus dimusuhi. Jadi DPRD itu ketika dilantik sebagai anggota DPRD harus punya satu kesepahaman dulu. Kesepahamannya di mana? Tujuannya adalah pembangunan kota Bitung. Kalau kita masih terblok-blok ke partai, terblok-blok ke namanya kepentingan pribadi, masyarakat itu siksa. Yang siksa adalah masyarakat. Nah, oleh karena sebab itu maka apa yang dilakukan oleh bukan cuma sekedar fraksi PDIP berkolaborasi dengan eksekutif, fraksi PDIP pun berkolaborasi dengan semua fraksi yang ada. Ya, ini isu persoalan ya kompak ya biar supaya bisa mengeksekusi bersama. Ya, apa yang menjadi aspirasi dari fraksi yang lain, contoh tadi Pak Erwin, apa yang menjadi masalah dia, itu bisa dieksekusi oleh orang. Dalam hal ini fraksi PDIP. Kita juga sempat bicara dengan Pak Erwin, dan Pak Erwin ketika menghadiri ini bilang, kita baru tahu loh ini ternyata seperti ini. Nah, berarti kurang dong sosialisasi dari dinas. Kenapa Ruparaldi memberikan edukasi, kan tugasnya adalah dinas yang memberikan edukasi. Nah, ini kan yang saya sampaikan. PR dari pemerintahan Morris Mantiri yang Yunandar ini adalah keberlangsungan tentang informasi. Nah, otomatis segala bidang itu harus bukan di semua hal terkait dengan masalah publikasi harus dirangkul, harus dikolaborasikan, harus dimanfaatkan untuk supaya masyarakat semua tahu. Contoh seperti ini, ketika masyarakat melaut kan minimal mereka harus tahu bahwa contoh laut sekarang sedang dalam keadaan badai. Itu hal-hal simpel, atau ada pemberian bantuan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi juga banyak yang bertanya. Yang bertanya yang notabene mereka tidak tahu apa yang menjadi program pemerintah. Nah, oleh sebab itu reses ini saya manfaatkan untuk dalam hal pertama menyerap aspirasi, itu yang paling utama. Yang kedua memberikan edukasi tentang sistem pemerintahan. Yang ketiga ialah memberikan informasi terkait program pemerintah di tahun yang sekarang sedang berjalan. Oke. Nggak cuma sekedar fokus kepada resesnya, tapi bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ada, kita lihat tadi memang bagus, ada edukasi, Raldi menjelaskan bagaimana sistem tata pemerintahan yang sekarang, dan banyak yang begitu ya, begitu dia yang mungkin lebih tepatnya. Nah, terakhir mungkin apa yang dilakukan oleh fraksi PDI atau reses yang dilakukan Raldi ini, dia kita menjadi satu patokan untuk proses-proses yang lain. Sebab kita dengar
ada beberapa anggota dewan setahu-tahu pala dan camat ke tanpa berkumpul dia di situ langsung di reses gitu kan. Itu saya kalau kita pribadi nggak bisa komentari karena bukan kita nggak lihat. Ya, bukan. Kalau seandainya mungkin Bung Ferdi pengadilan melihat ya silakan laporkan. Kita nggak bisa komentari karena kita nggak lihat. Kalau dengar ceritakan. Nah kalau itu dia terjadi itu bagaimana reses seperti apa yang kalau itu terjadi itu bisa apa seandainya tidak? Gitu? Ya, seandainya itu bisa apa tidak gitu? Nggak bisa Pak. Oh, berarti namanya reses kan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi nggak bisa bikin di kantor bisa dilakukan. Salah satu juga adalah kantor pemerintahan bisa dilakukan. Tetapi artinya yang maksudnya kita kalau kayak Pak bilang tadi kepala RT ataupun lurah sedang duduk foto-foto cuma dalam hal SPJ itu nggak bisa. Apa ada aspirasi nggak diambil dari sana? Biasa kan hari Senin kepala RT apa semua berkumpul, datanglah si oknum ini datang duduk, oke kita mikirnya sekarang mau ini kan tak kumpul, itu bisa nggak bisa kan kepala RT juga masyarakat berarti bisa. Oke deh, yang penting ada aspirasi yang diambil dari situ ada terjadi meskipun ada cookies di sini ada ini nggak tahu. Oke, thank you. Semoga sukses terus dan tetap dekat dengan masyarakat. Amin. Sahabat jurnalis, itulah perbincangan kita dengan Ketua Fraksi PDIP Kota Bitung, Geraldi Mantiri, dan salam sehat, jaga kewarasan. Ciao.